Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Izin memperkenalkan, nama saya Anis Mas Darmadani, mahasiswa PKM atau Pembinaan Kompetensi Mengajar Prodi Pendidikan Biologi angkatan 2017. Video ini saya buat untuk mempresentasikan model pembelajaran daring apa yang akan saya laksanakan di Lab School UNJ. Mohon disimak. Terima kasih. Baik, bismillah. Tetapi sebelum saya mulai, saya ingin meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Saya belum bisa datang ke Jakarta langsung, dikarenakan situasi sekarang yang belum memungkinkan. Jadi saya belum bisa datang ke Jakarta. Ada beberapa hal yang belum bisa saya urus terkait dengan pemberangkatan saya. Baiklah, kita langsung saja. Kita mulai presentasi dari saya. Kita next slide. Ya, baik. Di sini ada beberapa aplikasi yang akan saya gunakan terkait dengan pembelajaran daring nanti di Lab School. Ada Line, ada Slido, ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Quizzes, serta YouTube. Kita next slide. Baik, di sini ada sedikit penjelasan terkait dengan platform yang akan saya gunakan di pembelajaran daring. Yang pertama ada Line Group. Line Group merupakan aplikasi berbasis room chat. Ini nanti akan saya gunakan sebagai sarana komunikasi serta koordinasi antara saya dengan siswa. Lalu selanjutnya ada Google Classroom. Google Classroom ini merupakan sarana di mana nanti siswa akan mengupload tugas serta ujiannya di Google Classroom. Nanti di sini juga akan saya upload beberapa video pembelajaran maupun materi pembelajaran. Lalu selanjutnya ada Google Meeting. Google Meeting ini merupakan sarana aplikasi atau sarana platform berbasis virtual meeting. Jadi nanti kita akan diskusi terkait dengan materi yang akan saya bawakan di Google Meeting. Lalu ada Quizzes. Nanti di sini merupakan sarana di mana saya membuat soal-soal evaluasi yang akan saya berikan di akhir materi nanti. Jadi semacam game quiz lah seperti itu. Lalu ada Slido. Slido ini merupakan aplikasi berbasis web di mana nanti teman-teman dari siswanya akan absen di sini. Lalu ada YouTube. YouTube merupakan sarana saya nanti dalam pembunuhan pemberian video pembelajaran atau video animasi. Baik, kita ke next slide. Ada teknis pelaksanaan pembelajaran daring. Baik, di sini sebelumnya akan saya beritahukan cara mengakses aplikasinya. Siswa itu bisa mendownload ya di Play Store maupun App Store secara gratis, lalu tinggal mengikuti prosedur aplikasinya untuk registrasinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke alur teknisnya. Jadi kita langsung aja ambil contoh, misal ada kelas 11 IPA 1 gitu. Nanti saya buat grupnya di Line, semua peserta didik masuk ke situ, lalu saya juga ada di situ. Fungsinya buat apa? Biar nanti pada saat saya membuka pelajaran, saya membukanya di situ. Ada semacam kayak jarkoman, misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan lain sebagainya. Lalu di waktu yang bersamaan pula, saya akan mengupload di Google Classroom. Apa yang saya upload? Yang saya upload adalah link video YouTube, link video pemaparan materi saya maupun video animasi. Saya taruh linknya di situ. Lalu ada LKPD serta aturan-aturan teknisnya nanti pembelajaran daring seperti apa saya upload di Google Classroom. Maupun PPT nanti ya. Ya, kurang lebih PPT-nya seperti ini. Jadi ada PPT, ada face record saya di bawah sini yang nanti peserta didik tinggal melihat dan memahami. Nah, itu saya berikan waktu untuk mereka memahami video yang saya berikan kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, saya juga meminta mereka untuk melis pertanyaan terkait dengan materi tersebut. Timbul pertanyaan, di-list. Apa fungsinya di-list pertanyaan tersebut? Untuk sebagai bahan diskusi nanti di Google Meet. Jadi terkait dengan materi-materi apa yang
akan dibahas, ada pertanyaan apa, dibahasnya di Google Meet. Kenapa saya memilih virtual seperti ini? Karena penjelasannya lebih jelas, lebih mudah dipahami peserta didik daripada diskusi secara chattingan, secara chat, secara ketik ya di line group. Secara virtual dia lebih tervisualisasi, lebih paham. Lalu sembari kami diskusi, saya akan memberikan LKPD. LKPD sebenarnya sudah saya berikan tadi saya upload di Google Classroom. Tapi di sini juga akan terjadi diskusi terkait dengan pengerjaan LKPD. Jadi ada beberapa soal LKPD yang mereka tidak paham, sekalian didiskusikan langsung. Lembar kerja peserta didik, ada diskusi tanya jawab dan seterusnya. Lalu setelah selesai akan saya tutup kembali di line group. Tetapi sebelum saya tutup akan ada konklusi yang akan disampaikan oleh peserta didik, oleh siswa di akhir pembelajaran. Nah, setelah terjadi konklusi, saya tutup. Lalu mereka sesuai dengan tenggat waktu yang saya berikan mengupload LKPD atau tugas tambahan nanti. Dilihat nanti ada tugas tambahan atau tidak di Google Classroom. Jadi saya semacam membuat assignment di Google Classroom. Baik. Di sini ada alokasi waktu. Kenapa saya disebut non SKS? Karena teknis tadi merupakan teknis di mana peserta didik secara serentak memahami satu bab awal. Karena kan sistem pembelajaran di lab school kan SKS atau sistem kredit siswa. Baik, di sini ada satu kali pertemuan 90 menit, ada pembukaan sebanyak 15 menit atau bisa kurang 10 menit, ada kegiatan inti, pemaparan materi video, ada diskusi, ada LKPD sebanyak 60 menit atau sampai 70 menit sesuai dengan estimasi waktu yang ada nanti, kurang lebih seperti itu. Lalu ada konklusi dan penutup sebesar 15 menit. Ke next slide. Di sini ada alur teknis yang SKS. Jadi seperti yang sudah saya pelajari, sudah saya tanya-tanya, di lab school kan SKS. Jadi kemungkinan satu kelas ada sebagian anak yang masih tinggal di bab 1, tapi ada juga yang sudah memasuki bab 2 karena sistem kredit tersebut. Jadi saya mensiasatinya seperti ini. Untuk yang pertama sama, saya membuka pembelajaran di Line. Saya juga mengupload berbagai perangkat pembelajaran di Google Classroom serta aturan-aturan diskusi. Saya berikan Slido seperti biasa. Lalu, tetapi untuk yang kali ini ada rules khusus. Jadi untuk siswa yang masih di bab 1, saya arahkan mereka untuk menyimak pemaparan materi yang masih di bab 1 terkait dengan videonya, LKPD-nya. Nah, untuk yang di bab 2 yang sudah memasuki bab 2, mereka akan menyimak video pengantar. Biasanya akan saya berikan video animasi terkait dengan materi mereka. Tetap di list pertanyaannya biar nanti ada bahan diskusi. Nah, kalau yang di pertama, diskusinya di Google Meet-nya terkhusus terkait dengan LKPD dan quizzes. Karena kenapa saya berikan quizzes? Karena sudah di akhir pembelajaran, akhir materi untuk evaluasi mereka. Lalu setelah usai, jadi masing-masing di sini ada tenggat waktunya ya. Yang pertama saya kerjakan dulu yang diskusi virtual yang pertama, yang bab 1, lalu saya beralih ke yang bab 2. Yang di bab 2, Google Meet yang di room yang kedua, itu terjadi diskusi tanya jawab terkait dengan video yang sudah saya berikan. Jadi di sini ada 2 room yang berbeda. Jadi mereka gantian gitu belajarnya. Lalu setelah selesai semua, saya arahkan mereka kembali ke line group untuk saya tutup. Lalu jika ada tugas tambahan atau LKPD yang akan mereka kumpulkan, mereka mengumpulnya di Google Classroom. Akan saya arahkan ke sana. Baik, di sini alokasinya, alokasi waktunya. Karena waktu satu kali pertemuannya sama, 90 menit,
Di sini saya pangkas di pembukaan lebih sedikit, saya 5 menit. Lalu kegiatannya saya bagi dua karena siswanya ya seperti yang saya bilang tadi, ada dua pembagian materi kan. Jadi untuk bab yang pertama itu 40 menit. Kenapa lebih lama? Karena di sini mereka masih mendalami materi terkait yang mereka pelajari sebelumnya. Dan yang kedua lebih sedikit pembatasan waktunya ya karena mereka baru masuk bab tersebut, jadi masih pengantar seperti itu. Lalu untuk konklusi dan penutup tetap sama 15 menit. Baik, di sini ada preview penggunaan aplikasi. Yang pertama Google Classroom nih yang di sini ya. Oh maaf. Yang ada gambar wajahnya ya, mungkin bisa dilihat. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Mungkin ini gambarnya terlalu kecil. Ada semacam video, ada muka saya gitu ya. Di sini saya mengambil contoh kegiatan saya yang lalu. Baik. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan terkait dengan pembelajaran daring yang saya gunakan. Yang pertama kita ke kelebihannya. Aplikasi yang dipakai mudah diakses oleh para siswa maupun saya sendiri. Dan di sini karena pembelajaran daring, jadi video-video pemaparan materi yang saya berikan ke mereka itu secara otomatis akan mereka bisa akses kapanpun mereka mau. Jadi kan saya memberikan link itu, jadi ibaratkan saya udah stok video pemaparan materi. Jadi ya selagi mereka mengklik link tersebut ya mereka akan mendapatkan pemaparan materi tersebut. Jadi continue lah belajarnya mereka. Bisa juga belum saya masukin di PPT, bisa juga pada saat sesi diskusi menggunakan virtual, bisa saya record dan saya upload di YouTube atau live streaming di YouTube, dan sesi diskusi itu bisa mereka tonton, bisa mereka saksikan kapanpun mereka mau juga. Itu beberapa kelebihannya di pembelajaran daring ini. Tetapi ada juga kekurangannya. Yang pertama di jaringan internet. Pembelajaran daring ini seperti yang sudah kami alami sebagai mahasiswa, jika koneksi internet yang kurang mendukung, ya pemutaran video, penguploadan perangkat pembelajaran itu bisa terhambat jika jaringan internetnya lambat atau terganggu lah, ibaratkan seperti itu. Lalu karena di sini ada banyak aplikasi atau platform yang saya gunakan, ya kurang lebih aplikasi-aplikasi itu saya gunakan karena mudah diakses, gratis. Jadi ada banyak, mungkin siswanya belum terbiasa, tetapi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu nanti saya yakin siswa akan terbiasa dengan model pembelajaran yang saya pakai ini. Sebenarnya ada untuk media atau platform yang bisa langsung satu platform bisa menyeluruh, ada pengumpulan tugasnya, ada group chat, ada virtual account, tapi satu itu membutuhkan registrasi khusus yang dimana ada paymentnya. Saya khawatir tidak semua bisa mengakses, dan itu membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika saya menjelaskannya sedikit belibet maupun terburu-buru. Di link deskripsi ini, YouTube ini, saya berikan PPT-nya dan teknisnya secara terpisah, ada link G Drive-nya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.